Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Madinata dari kelas C, Prodi Administrasi Publik semester 4. Nah, dalam video ini saya akan mengomentari salah satu kasus korupsi yang paling memalukan di masa pandemi, yaitu korupsi bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh Juliari Batubara. Nah, itu merupakan seorang mantan Menteri Sosial Republik Indonesia. Nah, lalu poin yang pertama yang akan saya bahas di dalam video ini terkait dengan mengapa kasus ini bisa terjadi. Mengapa kasus ini bisa terjadi? Itu merupakan atau dikarenakan adanya celah besar dalam pengadaan bansos yang dilakukan secara cepat dan tidak transparan. Nah, lalu Juliari Batubara ini melalui bawahannya meminta fee atau potongan sebesar 10.000 dari setiap paket bantuan sosial, yang dimana seharusnya itu diberikan kepada masyarakat miskin saat masa pandemi. Nah, lalu minimnya pengawasan dan besarnya kekuasaan yang terpusat di satu kementerian membuat tindakan ini korupsi, dan itu bisa berjalan lancar bahkan saat situasi negara sedang darurat kesehatan. Nah, lalu yang kedua, apa dampak kasus ini terhadap masyarakat? Nah, dampaknya itu sangat memprihatinkan. Nah, mengapa demikian? Dampak daripada kasus ini sangat memprihatinkan karena bagaimanapun juga, poin yang pertama, masyarakat miskin yang seharusnya mendapat bantuan penuh akan tapi justru mendapat bantuan yang dikurangi kualitasnya. Nah, lalu negara mengalami kerugian mencapai 32 miliar yang dimana sebenarnya bisa digunakan untuk bagaimana penyelamatan nyawa dan kesejahteraan rakyat. Nah, lalu kepercayaan publik pun juga terhadap pemerintah anjlok, dan terutama dalam pengelolaan dana darurat dan bantuan sosial. Nah, lalu yang terakhir, dampak daripada kasus ini, moral masyarakat jatuh karena melihat. Nah, itu merupakan salah satu sebagai tugas akhir semester daripada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Nah, adapun kata penutup dari saya terkait dengan kasus COVID-19 ini, korupsi di masa pandemi adalah kejahatan kemanusiaan. Lalu sebagai generasi muda, yang semestinya kita lakukan, ya harus kita mempunyai peran untuk terus mengawasi, mengkritisi, dan mendorong transparansi dalam pemerintahan. Nah, itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.